Pindah dari pantai-pantai yang sangat panas di Brasil Selatan ke udara dingin yang membekukan di London Utara kemungkinan akan menjadi kejutan budaya. Tetapi sepertinya itulah yang akan menanti bek sayap Santos, Souza, pada Januari ini. Brasil telah menjadi tempat belanja populer bagi talenta muda untuk tim-tim Liga Premier dalam beberapa tahun terakhir dan bek berusia 19 tahun ini bisa menjadi yang terbaru yang pindah sebagai seorang remaja. Nilai pasarnya saat ini adalah 5 juta euro. Menurut laporan, Tottenham kini telah menyepakati biaya transfer dengan Santos sekitar 15 juta euro untuk Souza setelah tawaran awal sebesar 9,2 juta euro ditolak pekan lalu. Pemain asal Brasil itu dikabarkan ingin pindah, dengan beberapa klub Eropa lainnya juga tertarik pada Souza di bursa transfer musim dingin ini, termasuk AC Milan dan Newcastle. Dengan wawasan ahli dari Brasil, kami akan memberikan informasi lebih lanjut tentang target Tottenham ini, apa yang bisa ia berikan kepada Liga Premier, dan apa yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan transfer Januari ini. Thiago Rabello adalah seorang jurnalis yang sangat dihormati dan bagian dari tim Transfermarkt di Brasil. Dia telah mengamati perkembangan Souza dengan cermat dan memberitahu kami lebih banyak tentang tipe pemain seperti apa dia. Souza adalah bek kiri khas Brasil. Dia cepat, lincah, dan sangat ofensif. Yang paling saya sukai darinya adalah kecepatan dan keberaniannya di ruang serang. Karena dia sangat cepat, driblingnya selalu dengan kecepatan tinggi, karakteristik yang sangat penting untuk seorang bek sayap. Deskripsi tersebut mungkin membuat para penggemar Spurs bersemangat, tetapi ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Seperti yang dijelaskan Rabello, Souza masih perlu banyak berkembang. Saya masih melihat kelemahan fisik dan defensifnya. Kejuaraan Brasil terakhir menunjukkan betapa besar ruang yang dimilikinya untuk berkembang. Dia memulai tahun ini dari bangku cadangan dan, di pertengahan tahun, menjadi pemain penting bagi Santos milik Neymar untuk menghindari degradasi. Dalam dekade terakhir, kita telah melihat banyak talenta muda Brasil meninggalkan tanah air mereka untuk meraih kekayaan sepak bola Eropa di usia remaja. Beberapa di antaranya meraih kesuksesan besar. Yang lain tidak berhasil dan segera kembali. Rabello mengakui tema ini mulai menjadi perhatian. Saya tidak melihat dia siap untuk sepak bola Eropa. Dia bahkan belum mapan di Brasil. Ini telah menjadi masalah besar bagi banyak pemain muda di Brasil. Mereka meninggalkan negara itu di usia sangat muda dan tanpa memantapkan diri di klub tempat mereka dibesarkan. Souza adalah pemain yang tidak tiba di Eropa dalam kondisi matang sepenuhnya, tetapi dia adalah pemain dengan banyak potensi untuk berkembang. Jadi, apa yang dibutuhkan Tottenham untuk memboyong Souza ke London musim dingin ini? Terlepas dari kesulitan tahun 2025, Santos seharusnya mengalami hari-hari yang lebih baik tahun ini dan tidak perlu menjual pemain dengan harga murah, jelas Rabello. Tahun lalu, klub sudah menolak tawaran 10 juta euro untuk pemain tersebut dan itu diperkirakan tidak akan berubah. Mungkin akan membutuhkan lebih dari itu. Sepak bola Brasil telah mengalami pertumbuhan nilai yang kuat dan, akibatnya, penjualan yang lebih mahal. Souza tentu terlihat seperti prospek yang menjanjikan untuk masa depan, tetapi dia kemungkinan besar bukanlah seseorang yang akan langsung memberikan dampak di Liga Premier. Daftar peminat Marc Guehi di musim dingin ini semakin ramai. Terbaru, Arsenal dikabarkan berminat untuk memboyong sang bek dari Crystal Palace. Guehi merupakan salah satu bek muda terbaik di Premier League saat ini. Ia sudah 3 tahun terakhir menjadi sosok yang kokoh untuk lini pertahanan The Eagles. Performa apik Guehi ini menarik perhatian tim-tim top Inggris. Setelah Liverpool yang mencoba merekrutnya di musim panas kemarin, baru-baru ini tersiar kabar bahwa Manchester City juga berminat pada jasanya.
The Mirror melaporkan ada satu lagi klub top Inggris yang berminat pada jasa Guehi. Klub itu adalah Arsenal. Menurut laporan tersebut, ada minat yang serius dari tim besutan Mikel Arteta itu pada Guehi. Sang bek dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Arsenal sendiri sudah punya duet bek tengah yang tangguh pada diri William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Namun Arteta punya kekhawatiran karena pelapis kedua bek itu performanya masih belum maksimal. Belum lagi Saliba dirumorkan jadi incaran tim-tim top Eropa di musim panas nanti, sehingga Arsenal harus mempersiapkan penggantinya. Itulah mengapa Arsenal memutuskan untuk terjun untuk perburuan sang bek. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak sekedar berwacana untuk merekrut Guehi di musim dingin ini. Mereka sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang bek dari Selhurst Park. Perwakilan Arsenal sudah mengontak agen Guehi baru-baru ini. Mereka sudah mengutarakan minat mereka untuk memboyong sang bek ke sisi utara kota London pada bursa transfer Januari ini. Mereka juga sudah memberikan penawaran gaji dan membeberkan peran Guehi di skuad The Gunners. Itulah mengapa Arsenal berharap Guehi mau bergabung dengan skuad mereka sebelum bulan Januari ini berakhir. Menurut laporan yang sama, Guehi dan sang agen saat ini belum memberikan jawaban apapun kepada para peminatnya. Klub raksasa La Liga, Real Madrid, dilaporkan berada di posisi terdepan, pole position, untuk mengamankan tanda tangan bek tengah timnas Jerman, Nico Schlotterbeck. Krisis cedera yang menghantam lini pertahanan Los Blancos di musim 2025-2026 memaksa manajemen di Santiago Bernabeu untuk bergerak agresif di bursa transfer musim dingin ini. Laporan dari media Jerman, Bild, menyebutkan bahwa peluang Madrid mendapatkan Schlotterbeck meningkat drastis setelah rival utama mereka di pasar transfer, Bayern Munchen, dikabarkan hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Dayot Upamecano. Dengan bertahannya Upamecano di Bavaria, Bayern menarik diri dari perburuan Schlotterbeck, memberikan jalan tol bagi Real Madrid. Kontrak Schlotterbeck di Borussia Dortmund sendiri akan berakhir pada musim panas 2027. Namun, bek berusia 26 tahun tersebut dilaporkan enggan memperpanjang masa baktinya di Signal Iduna Park karena ingin mencari tantangan baru dan jaminan trofi juara yang lebih konsisten. Jika tidak menjualnya sekarang atau di musim panas nanti, mereka berisiko kehilangan aset berharganya dengan harga murah atau bahkan gratis di tahun 2027. Manajemen di Borussen dikabarkan mematok harga minimal 50 juta euro, sekitar 850 miliar rupiah, untuk bek berkaki kidal tersebut. Bagi Real Madrid, angka tersebut dianggap masuk akal mengingat kebutuhan mendesak mereka. Cedera berkepanjangan yang menimpa Eder Militao dan kondisi David Alaba yang mulai dimakan usia membuat Xabi Alonso membutuhkan sosok pemimpin baru di jantung pertahanan. Ketertarikan Madrid bukan tanpa alasan. Schlotterbeck tampil solid di Bundesliga musim ini meski Dortmund mengalami fluktuasi performa. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dari lini belakang sangat cocok dengan gaya main build-up Real Madrid. Selain statistik bertahan, keunggulan utama Schlotterbeck adalah kaki kirinya. Real Madrid kekurangan bek tengah berkaki kiri murni sejak David Alaba sering absen. Kehadiran Schlotterbeck akan memberikan keseimbangan dalam sirkulasi bola, memungkinkan Madrid keluar dari tekanan high press lawan dengan lebih cair. Jika transfer ini terwujud, Schlotterbeck akan menjadi bek Jerman ketiga yang menjadi pilar penting di Bernabeu dalam satu dekade terakhir,
mengikuti jejak Antonio Rudiger dan Christoph Metzelder.